In association with. Halo, selamat siang. Anda menyaksikan CNN Indonesia Gomudik Update bersama saya Tiffany Raitama. Puncak arus mudik lebaran masih terjadi pada Kamis pagi. Ruas tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan panjang hingga belasan kilometer. Ribuan kendaraan terpantau mengular panjang di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 wilayah Karawang, Jawa Barat. Kepadatan tidak hanya terjadi di ruas tol bawah, namun juga meluas ke tol layang MBZ. Para pemudik terjebak kemacetan dan hanya dapat melajukan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 30 km per jam. Kondisi ini diperparah oleh sejumlah pemudik yang berhenti di bahu jalan. Hingga Kamis pagi, kemacetan terpantau mencapai lebih dari 15 km di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk mengurai kepadatan, kepolisian bersama Jasa Marga masih menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur dari KM 36 hingga KM 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk memperbarui kondisi terkini di ruas tol Cikampek, kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia ada Nova Naya Antaka. Saat ini berada di rest area kilometer 57. Naya, selamat siang. Naya, pantauan Anda sampai dengan siang ini, apakah kepadatan masih terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Naya? Ya, selamat siang Tiffany. Situasi terkini di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek hingga Kamis pagi, artinya di 2 hari jelang Lebaran memang terpantau masih padat. Bahkan berdasarkan informasi terkini di kilometer 33 hingga kilometer 50 saja masih terlihat kepadatan, artinya kendaraan yang melintas ini masih padat merayap. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan sejak kemarin. Untuk kontraflow sendiri yang memang sempat dibuka kembali diberlakukan mulai dari kilometer 36, artinya berada di bawah MBZ ini sudah diberlakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 70. Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas one way nasional ini juga memang masih diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Tiffany, bahkan tadi pagi untuk di rest area kilometer 57 yang menjadi salah satu titik simpul kepadatan, juga terlihat antrian para pemudik yang ingin masuk ke dalam rest area ini cukup panjang. Bahkan tadi juga ada sejumlah mobil yang mogok dan juga para pemudik yang memang sudah tidak tahan dengan kepadatan, artinya dia berjalan kaki untuk menuju rest area. Dan memang kalau kita lihat kondisinya semakin lama semakin padat, di mana ini juga bisa menjadi antisipasi bagi para pemudik yang ingin mudik hari ini untuk bisa mempersiapkan diri. Selain itu juga rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way nasional ini juga bisa menjadi panduan bagi para pemudik yang ingin berangkat mudik di hari kedua jelang Lebaran. Dan berdasarkan informasi dan juga data untuk 2 hari jelang Lebaran ini sudah tercatat sudah ada 1,2 juta kendaraan dari Jabodetabek yang meninggalkan Jabodetabek menuju Jawa Tengah kemudian Jawa Timur, artinya memang sudah mencapai puncak arus mudik di mana di tanggal 18 dan juga hari ini 19 jumlah pemudik juga memang terlihat cukup padat dan juga signifikan. Dan tentunya beberapa antisipasi selain rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian dan juga pihak terkait, Jasa Marga dan juga Kementerian Perhubungan juga menyiapkan jalan-jalan arteri yang nantinya bisa digunakan sebagai alternatif bagi para pemudik yang terjebak kemacetan. Selain itu juga dihimbau kepada para pemudik juga bisa mengecek dari aplikasi Jasa Marga untuk melihat titik-titik mana yang masih padat dan juga merayap, sehingga ini bisa menjadi panduan bagi pemudik agar tidak bingung ketika melihat adanya kontraflow ataupun rekayasa lalu lintas yang memang untuk semua rekayasa lalu lintas baik one way kemudian juga kontraflow ini bersifat situasional, melihat situasi dan juga lonjakan kepadatan. Dan kita akan melihat seperti apa Tiffany di hari kedua Lebaran ini, apakah semakin malam terjadi kepadatan, karena memang kalau di rest area sendiri ini menjadi salah satu titik istirahat para pengemudi. Dan yang menarik juga dari para pengemudi ini karena melihat kepadatan yang cukup merayap di sepanjang ruas tol Japek, ini juga seringkali banyak pemudik yang memarkirkan atau berhenti
berhenti di bahu jalan, sehingga pemandangan tadi pagi selain antrian masuk ke rest area juga banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan, sehingga dari pihak kepolisian juga tadi turut mengamankan, karena tentunya ketika para pemudik parkir atau berhenti di bahu jalan ini tentunya berbahaya dan dapat menghambat perjalanan dan juga arus lalu lintas di sepanjang tol Japek. Kita akan menantikan seperti apa nanti perkembangan arus lalu lintas di musim mudik Lebaran 2026. Tiffany. Baik, terima kasih Novanaya Antaka atas laporan Anda dari rest area kilometer 57. Selamat kembali bertugas, Naya. Demikian Go Mudik Update pukul 11 kali ini. Saya Tiffany Raitama, terima kasih. Sampai jumpa. In association with